Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Kusuma Wardani Teguh Putri, nomor absen 20 dari kelas 12 MIPA 7. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal usaha bidang microcontroller. Yang pertama, latar belakang. Ternak lele adalah usaha yang menawarkan jasa dan barang untuk membudidayakan dan menjual ikan lele. Ternak lele bergerak di bidang usaha pertanian. Banyaknya peminat pada ikan lele, maka ternak lele perlu diperhatikan lebih baik lagi agar kualitas ikan lelenya menjadi lebih baik. Ketika kita akan membuka usaha ternak lele, banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari persiapan modal, persiapan kolam, pemilihan bibit yang unggul, dan masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan. Memberi makan lele, kita harus rutin dalam memberi makan ikan lele agar kualitasnya menjadi terjamin. Selain ikan ternak seperti ikan lele yang tadi, terdapat juga ikan hias sebagai hewan peliharaan yang diletakkan di dalam akuarium. Ikan merupakan hewan yang mudah untuk dirawat. Selain itu, memelihara ikan juga memiliki banyak manfaat seperti menghilangkan stres. Karena kesibukan kita yang sangat padat, seringkali kita lupa untuk memberi makan ikan kita. Nah, alat bantu pakan ikan otomatis dapat digunakan untuk memberi makan ikan agar ikan mendapatkan makanan yang rutin. Dengan menggunakan pakan ikan otomatis, nantinya akan memudahkan kita dalam memberi makan karena jadwalnya sudah diatur dan tidak akan terlambat dalam pemberiannya. Maka dari itu, pakan ikan otomatis sangat diperlukan. Visi dan misi dari usaha yang kita bangun yaitu visinya menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan, dan misinya menjual produk dengan kualitas tinggi, jujur dalam bekerja, dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, strategi penjualan yang kita gunakan yaitu produk yang kita jual adalah alat pakan ikan otomatis. Tempat yang kita gunakan adalah home industry atau kita kerjakan di rumah dengan harga sekitar 400.000, dan promosi yang kita gunakan yaitu secara online melalui media sosial atau sistem door to door. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan gambar dari desain hardware, software, dan desain dari alat yang akan kita buat. Yang pertama, desain hardware, yang dimana kita menggunakan Proteus untuk mendesainnya. Yang kedua, desain software, dimana kita menggunakan Arduino untuk membuatnya. Dan yang terakhir adalah desain dari alat yang akan kita buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Misalkan memproduksi sebanyak 50 buah alat. Yang pertama adalah investasi, di mana produk yang kita perlukan yaitu meja kerja sebanyak 4 buah, solder listrik 2 buah, toolset, lampu meja 4 buah, digital voltmeter, di mana total dari biaya investasinya adalah 2.175.000. Lalu lanjut ke biaya tetap, di mana produknya adalah penyusutan solder resep per 50 produk, penyusutan toolset, kemudian penyusutan digital voltmeter, kemudian tenaga kerja lapangan dan listrik. Biayanya, jadi total biaya tetapnya adalah 1.257.000. Lalu untuk biaya variabel, produk yang kita perlukan terdapat Arduino Uno sebanyak 50 buah, casing, timah solder, adaptor 12 volt, dispenser tabung untuk tempat pakan ikannya, motor servo, lempengan besi atau platseng, kabel, dan jasa perakitan. Sehingga total dari biaya variabel adalah 13.350.000.
Lalu total biaya operasional dapat diperoleh melalui biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel, di mana total biaya tetapnya adalah 1.257.000 ditambahkan dengan biaya variabelnya yaitu 13.350 sehingga hasilnya adalah 14.607.000. Kemudian kita melihat pendapatan dan keuntungannya. Pendapatan dapat diperoleh melalui jumlah produk dikali dengan harga jual. Nah, di sini kita memproduksi sebanyak 50 buah produk. Kemudian harga jualnya adalah 400.000. Kemudian kita kalikan hasilnya adalah 20 juta. Jadi pendapatannya adalah 20 juta. Kemudian keuntungan dapat diperoleh melalui pendapatan dikurang biaya operasional, di mana pendapatannya adalah 20 juta dikurang dengan 14.607.000. Sehingga keuntungan yang kita dapat adalah 5.393.000. Kemudian, analisa kelayakan usaha. Yang pertama adalah cash flow-nya. Keuntungan ditambah total investasi, di mana keuntungannya adalah 5.393.000 ditambah dengan 2.175.000 dan totalnya adalah 7.568.000. Kemudian benefit cash ratio, di mana total pendapatan dibagi dengan total biaya operasional. Total pendapatannya adalah 20 juta dan total biaya operasionalnya adalah 14.607.000 sehingga ketika dibagi mendapatkan hasil 1,369. Kemudian BEP produksi, di mana total biaya produksi dibagi dengan harga jual. Total biaya produksinya adalah 14.607.000 dibagi dengan harga jualnya yaitu 400.000 menghasilkan 37. Berdasarkan perhitungan BEP produksi, semua biaya dapat tertutupi apabila terjual alat pakan ikan minimal sebanyak 37 buah. Kemudian BEP harga. Total biaya produksi dibagi dengan total produksi alat, di mana total biaya produksinya adalah 14.607.000 dibagi dengan total produksinya adalah 50 buah. Lalu hasilnya adalah 292.140 rupiah. Berdasarkan perhitungan BEP harga, apabila alat pakan ikan kita jual dengan harga 292.140 rupiah, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Baik, selanjutnya analisa SWOT. Yang pertama adalah faktor-faktor strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki banyak peminat. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki ketertarikan untuk memelihara ikan, karena ikan merupakan hewan peliharaan yang sangat mudah untuk diurus. Dan ketika kita memelihara ikan, itu dapat menghilangkan stres dan penat ketika kita sudah pulang kerja atau kita telah bekerja dengan sangat keras. Nah, dengan alat pakan ikan otomatis ini juga akan memudahkan dalam pemeliharaan ikan karena makanan dapat diberi secara teratur dan otomatis. Yang kedua, mudah digunakan. Pakan ikan otomatis ini menggunakan teknologi yang sederhana. Dengan menggunakan teknologi yang sederhana ini, masyarakat atau penggunanya dapat memahami dengan mudah bagaimana cara menggunakan alat pakan ikan otomatis ini. Yang ketiga, produk tidak memakan banyak tempat karena produk ini terbilang kecil dan dapat menjadi hiasan di dalam akuarium. Karena desain yang kita buat juga merupakan desain yang minimalis sehingga tampilannya dapat digunakan sebagai hiasan di dalam rumah. Kemudian yang keempat adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk merakit alat ini mudah didapat.
Alat dan bahan yang kita gunakan ini sangat mudah didapatkan, tidak perlu mengimpor dari luar negeri, sehingga kita juga bisa membantu usaha lokal dengan membeli alat dan bahan yang kita perlukan pada usaha mereka. Selanjutnya adalah faktor weakness atau kelemahan. Dispenser tabung terbuat dari plastik. Karena harga sesuai dengan kualitas yang kita berikan, dispenser yang kita gunakan masih terbuat dari plastik. Jika menggunakan tabung dengan bahan kaca, mungkin akan lebih baik lagi dan kualitasnya akan lebih. Namun bisa saja harganya juga akan ikut meningkat. Kedua, pembuatan produk berlokasi di rumah. Hal ini tentu saja akan sedikit mengganggu keadaan rumah tetangga-tetangga di sebelah juga. Karena rumah akan menjadi berantakan, terjadi kebisingan dengan alat-alat yang kita buat. Kemudian yang ketiga, sedikit orang yang mengerti cara membuatnya atau cara merakitnya. Dengan sedikitnya orang yang mengerti dalam perakitan ini akan menyebabkan kurangnya tenaga pekerja yang kita perlukan. Apalagi jika produksi sedang melimpah dan terjadi banyak orderan, maka kita hanya dapat memproduksi lebih sedikit dibanding yang kita perlukan. Yang keempat, tergolong dengan alat yang mahal. Untuk alat yang menggunakan teknologi sederhana, alat ini dapat dikatakan cukup mahal. Selanjutnya ada faktor opportunities atau peluang. Yang pertama, sektor yang kami tekuni sedang mengalami kenaikan. Dalam masa pandemi ini, banyak orang mulai tertarik untuk memelihara ikan. Karena dengan melihat ikan yang berenang dan mendengarkan gemicik air dapat menghilangkan stres, karena kita melakukan work from home atau sekolah online. Yang kedua, pemerintah mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Demi mewujudkan kemajuan pada UMKM, pemerintah sangat mendukung adanya usaha-usaha lokal. Pakan ikan otomatis tentunya termasuk ke dalam usaha lokal, karena dibuat oleh anak bangsa dan alat dan bahan yang digunakan dibeli di dalam negeri. Yang ketiga, belum ada pesaing yang ketat. Sedikitnya pengetahuan orang-orang tentang penggunaan teknologi microcontroller yang sangat menguntungkan menyebabkan persaingan dalam usaha pakan ikan otomatis ini belum terlalu ketat. Orang-orang masih memandang sebelah mata teknologi ini, padahal penggunaan teknologi ini sangat menguntungkan dan banyak peminatnya. Yang keempat, ramai dipakai oleh peternak ikan. Banyaknya peternak ikan di Indonesia tentunya akan memudahkan untuk kita menyalurkan produk yang kita miliki. Selain digunakan di akuarium, tentu saja pakan ikan otomatis dapat digunakan oleh para peternak, karena ikan yang dipelihara oleh peternak tentu saja banyak dan waktu yang dibutuhkan untuk memberi makan cukup sedikit. Dengan menggunakan alat pakan ikan otomatis, maka para peternak akan dimudahkan dalam hal ini. Yang terakhir, faktor threat atau ancaman. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berganti berada di luar kemampuan kami. Jika kami tidak segera mengikuti perubahan atau perkembangan teknologi, dapat mengancam usaha kami. Ditambah lagi, alat pakan ikan otomatis yang kami buat menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua, perubahan strategi pesaing. Perubahan yang dikembangkan oleh pesaing dapat mengancam posisi usaha pakan ikan otomatis kami. Namun, hal ini juga menuntut kita untuk terus berkembang dan mengubah strategi agar usaha kami dapat tetap bertahan.
Yang ketiga, teknik penjualannya yang lumayan susah karena alat yang kami produksi ini masih baru diproduksi dan baru mulai dikenal oleh masyarakat. Sedikitnya masyarakat yang mengetahui manfaat pakan ikan otomatis ini menyebabkan teknik penjualan kita mesti ditingkatkan lagi agar minat pembeli semakin banyak. Yang keempat, kurangnya minat perbankan dalam membiayai. Pihak bank menganggap usaha pakan ikan otomatis kurang terjamin. Pihak bank untuk meminjamkan modal pun berkurang. Maka dari itu, kita sebagai pelaku usaha harus dapat meyakinkan bank bahwa usaha pakan ikan otomatis ini dapat berkembang dengan pesat. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.